Perkenalkan, nama saya Ella Anissa, NPM 17 10 10 30 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan talenta. Nah, pemetaan talenta adalah teknik memetakan keterampilan dan kemampuan individu, menilai kinerja dan potensi mereka, dan mencocokkannya pada perencanaan tenaga kerja untuk menyeimbangkan bakat dan kebutuhan dalam organisasi atau perusahaan. Nah, dari kegiatan tersebut, maka organisasi atau perusahaan dapat memperoleh informasi pada peta sumber daya manusia atau SDM yang dibagi dalam 9 kuadran. Nah, kuadran ini terdiri dari 2 indikator, yaitu kinerja dan potensi. Nah, kinerja ini seberapa besar dan seberapa tinggi kinerja mereka dalam suatu organisasi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Sementara potensi yaitu apa sih kemampuan dari individu tersebut selama di organisasi dan belajar menumbuhkan kemampuan individu tersebut di dalam organisasi atau perusahaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, 9 kuadran ini terdiri dari up or not, dapat diterima, tampil, buruk, solid, bintang masa sekarang, dapat dilatih, bintang masa depan, dan tak tergantikan. Nah, pemetaan talenta dalam bentuk assessment ditujukan untuk mencari atau mendapatkan individu sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, assessment ini juga mempunyai tujuan, yaitu untuk keefektifan perilaku kinerja atau kerja individu dalam suatu organisasi. Nah, jadi organisasi atau perusahaan itu harus cermat dalam pemilihan individu tersebut sesuai dengan potensi atau kemampuannya agar mereka dapat bertanggung jawab sesuai dengan peran dan kebutuhan perusahaan tersebut, apakah jabatannya sesuai atau tidak dengan potensi dan kemampuan individu tersebut. Nah, pentingnya pemetaan talenta. Nah, pada dasarnya pemetaan talenta adalah mencari individu yang mempunyai potensi atau kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Nah, tujuannya perusahaan itu dapat mempermudah perusahaan agar memperoleh individu sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu dan menempatkan individu sesuai dengan bakat dan kemampuannya agar bekerja dengan lebih maksimal serta dapat memaksimalkan kemampuannya. Selain itu, perusahaan juga sebenarnya lebih mudah dalam mendidik karyawan yang sudah mempunyai potensi atau kemampuan daripada pekerja yang hanya bekerja sesuai dengan aturan atau tanggung jawabnya saja. Sekian dari saya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Apakah pemetaan talenta itu bermanfaat? Ya, pemetaan talenta itu bermanfaat bagi perusahaan dan juga bagi individu. Jadi, yang pertama ada memahami persyaratan di masa depan. Jadi, pentingnya pemetaan bakat terhubung langsung dengan kemampuan dalam membantu perusahaan memproyeksikan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang. Nah, di sini misalnya sebuah firma rekayasa mungkin diperlukan untuk menciptakan kapasitas untuk bekerja dengan beberapa teknologi target. Nah, perusahaan perangkat lunak itu dapat mempekerjakan pemrogram yang terlibat dengan bahasa tertentu. Jadi pemrogramnya itu dia menguasai beberapa atau satu bahasa tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi itu sangat penting untuk memulai prosedur pemetaan talenta yang sesuai melalui penentuan jalur pertumbuhan perusahaan bersama dengan yang lain. Kemudian ada menilai kinerja saat ini. Jadi pemetaan bakat menggunakan formula khusus untuk mengevaluasi kinerja dan kesiapan dari staf tertentu dan saat itu terhadap pergantian di masa depan. Jadi tujuan utama dari rasa hormat ini itu untuk mengidentifikasi sekumpulan karyawan berpotensi tinggi dengan benar yang perkembangan selanjutnya itu terkait dengan prioritas strategik spesifik dari
perusahaan itu sendiri. Kemudian ada yang ketiga itu mengembangkan strategi untuk memenuhi kesenjangan. Jadi setelah penentuan tujuan kepegawaian dan pertimbangan stok tim, saat ini penting untuk membuat strategi perekrutan yang akan datang. Jadi salah satu manfaat penting dari perencanaan talenta ini mungkin kayak pembuatan deskripsi ideal anggota tim yang akan memandu proses perekrutan yang akan datang. Jadi manfaat lain terletak pada pengembangan jalur pelatihan bersama dengan program pengembangan kepemimpinan untuk membantu tenaga kerja suatu perusahaan saat ini menjadi karyawan yang sempurna sesuai kebutuhan di masa depan. Jadi dengan demikian kita atau suatu perusahaan dapat mengembangkan bisnis secara luar biasa. Kemudian yang keempat adalah mengisi celah bakat lebih cepat. Jadi pemetaan talenta ini membantu bisnis merencanakan dan mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk suatu peran bahkan sebelum ada lowongan pekerjaan gitu. Terus ada yang kelima adalah memanfaatkan bakat terbaik dalam barisan. Jadi pemetaan bakat membantu bisnis itu untuk mengidentifikasi pemain bintang dan karyawan dengan potensi tinggi. Nah, perusahaan kemudian dapat mengembangkan keahlian mereka untuk posisi kepemimpinan di masa depan yang sangat penting untuk tujuan bisnis atau tujuan perusahaan. Mempertahankan sumber daya perekrutan. Jadi, pemetaan ini membantu perusahaan tumbuh secara strategis. Jadi daripada membuang-buang waktu untuk perekrutan yang tidak perlu, pemetaan talenta ini memungkinkan perusahaan memprioritaskan posisi terbuka yang akan berdampak besar pada pertumbuhan perusahaan. Nah, kemudian ada manfaat bagi individu. Jadi yang pertama itu adalah menemukan bakat terpendam dari individu itu sendiri. Jadi dengan adanya pemetaan talenta ini, individu bisa menemukan bakatnya sendiri. Jadi mungkin selama ini individu masih belum memahami diri mereka sebenarnya, termasuk seperti bakat maupun keahlian mereka. Jadi sebisa mungkin itu talenta ini harus ditemukan segera mungkin, terutama bila si karyawan itu atau si individu tersebut telah memasuki usia produktif. Jadi kan di usia produktif ini tentu kita mulai bekerja untuk berbagai tujuan. Jadi tentunya jika bekerja sesuai tujuan itu dan sesuai kemampuan akan terasa lebih menyenangkan dan membuat diri sendiri nyaman saat bekerja. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan bakat. Jadi setelah kita mengetahui talenta dan keahlian yang kita miliki atau karyawan itu sendiri miliki, kita bisa melakukan melalui berbagai macam hal, misalnya dengan bekerja. Jadi sebaiknya itu kita bekerja sesuai dengan bakat dan minat kita sendiri. Nah, sehingga jika hal tersebut kita lakukan, kinerja kita akan maksimal. Jadi dengan bekerja sesuai bidangnya itu kita bisa mengembangkan bakat yang kita miliki atau talenta yang kita miliki. Jadi pengembangan talenta ini cukup penting untuk dilakukan agar kita bisa terus berkarya dengan segala kreasi dan motivasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada memahami kepribadian. Jadi pemetaan talenta ini adalah suatu hal yang bisa dilakukan oleh kita dalam rangka memahami diri kita atau memahami kepribadian kita sendiri. Jadi kepribadian masing-masing individu itu pasti berbeda. Jadi demikian pula pada setiap karyawan itu pasti antara yang satu dengan yang lain itu pasti juga berbeda.
begitu. Jadi berbagai kepribadian yang baik sebaiknya selalu dikembangkan, sedangkan kepribadian yang kurang baik sebisa mungkin diupayakan agar bisa semakin berkurang. Jadi dengan demikian itu maka jalinan kerjasama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan diri. Jadi adanya pengetahuan tentang bakat dan potensi dalam diri kita atau diri seseorang, hal itu membuat orang menjadi tampil dengan lebih percaya diri. Jadi rasa percaya diri ini timbul dalam diri karena adanya rasa yakin terhadap kemampuan kita sendiri. Kemudian yang kelima adalah mengatasi kelemahan. Jadi berbagai kelemahan yang dimiliki oleh setiap karyawan itu tidak perlu dikhawatirkan. Jadi kelemahan ini bisa menjadi atau bisa ditutupi dengan adanya talenta yang kita miliki. Jadi kita harus benar-benar tahu tentang potensi diri kita sehingga kita bisa mengembangkan talenta kita dengan baik. Kemudian ada cara-cara atau langkah dalam memetakan karyawan. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi keterampilan. Jadi pengetahuan dan juga keahlian teknis itu yang diperlukan untuk membuat organisasi berhasil dalam iklim maupun kondisi eksternal saat ini. Kemudian yang kedua adalah mencari tahu sejauh mana talenta karyawan. Nah, mencari tahu talenta karyawan itu berdasarkan langkah identifikasi yang ada serta kebutuhan fungsi organisasi. Nah, yang kemudian nantinya itu dikelompokkan ke dalam peta bakat atau peta talenta. Jadi apabila ada kesenjangan dari keterampilan si karyawan ini atau maupun pengetahuan, jadi yang ada itu bisa dikembangkan dari dalam maupun dari luar. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan karyawan bertalenta yang ada sampai efek maksimum. Nah, jadi ini itu termasuk di dalamnya itu memindahkan karyawan yang berbakat dengan keterampilan, keahlian atau pengetahuan khusus ke tempat atau fungsi organisasi yang paling dibutuhkan dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, jadi sebagai contoh jika organisasi memperoleh karyawan yang berbakat menulis dengan baik, jadi perusahaan akan menempatkan mereka atau memberi fungsi tambahan pada public relation untuk hubungan dengan media massa, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah talenta sebagaimana disebutkan itu dinamis dan perlu dikembangkan. Nah, jadi dengan menggunakan peta talenta itu atau dengan memetakan talenta, perlu dilihat agar karyawan dapat ditambahkan maupun dikembangkan dengan menyediakan sarana dan fasilitas tepat untuk hal tersebut. Kemudian yang kelima adalah membuat peta bakat selalu up to date. Jadi dengan membuat peta bakatnya selalu up to date atau peta talenta selalu up to date ini, perusahaan akan mempunyai gambaran tentang karyawan yang berbakat serta terampil dan pengetahuannya itu kita bisa mengetahui. Jadi hal ini bisa memungkinkan suatu perusahaan maupun organisasi secara cepat dan efektif untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis maupun eksternal perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi, kami mohon maaf.